Masjid Babul Khairat RLS Lebak Bulus, teman-teman, dari sisi timur ya, di serambinya dan halamannya, teman-teman. Di latar belakang ada Mayapada Hospital, teman-teman, di sekitar Kali Grogol ya, teman-teman. Ya ayyuhal ikhwan, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, seseorang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan 98% menganggap agama itu penting dalam hidup mereka. Bahkan Indonesia mengalahkan negara-negara di Timur Tengah. Di Tunisia, negara yang keseluruhan populasinya beragama Islam, 84% respondennya menganggap keimanan berjalan beriring dengan moral. Begitu pula dengan Turki yang nilainya 75% dan Lebanon 72%. Angka-angka di atas sekilas membuat kita bangga, membuat kita silau dan membius kita. Padahal itu hanya di permukaan saja. Jika kita breakdown untuk remaja di usia 15 sampai 25 tahun, dari hasil survei LSI menunjukkan kaum muda Islam Indonesia yang selalu menunaikan sholat 5 waktu hanya 28,7%. Yang sering, artinya bisa jadi dalam satu minggu itu ada yang bolong. Yang sering sholat 5 waktu 30,2%, dan yang kadang-kadang sholat 5 waktu itu 39,7%. Dan yang tidak pernah sholat 5 waktu sama sekali yaitu 1,2%. Ada berbagai faktor yang menyebabkan remaja kita, orang Islam di Indonesia, tidak mengerjakan sholat, terutama remaja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dalam diri pemuda itu sendiri, seperti rasa malas, sibuk dengan kegiatan yang ada seperti sibuk dengan kegiatan sekolah, atau sekedar main, berkumpul, main game bersama, kemudian akhirnya kelelahan dan meninggalkan sholat. Sedangkan faktor eksternal yaitu datang dari lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga, teman, teknologi, game online yang banyak dihabiskan waktunya oleh remaja di depan komputer untuk sekedar nongkrong dan bermain game online. Padahal bukankah di dalam Islam bahwa Rasul Amri al-Islam wa umuruhu as-salah. Hadis riwayat Abu Bukhari ini mengatakan bahwa inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Yang kedua yang menjadi PR kita semua, kaum muda Muslim di Indonesia yang selalu membaca Al-Quran 10,8%, yang sering membaca Al-Quran 27,5%, dan yang kadang-kadang 61,1%, dan yang tidak pernah 0,3%. Jika kaum muda Islam di Indonesia jarang membaca Quran, bagaimana dengan kita? Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika min kitab wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah Alkitab yaitu Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat itu lebih besar keutamaannya dibanding ibadah lain. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Hari ini Rudat FM berada di Lebak Bulus teman-teman, di salah satu masjid yang berada di sekitar RLS Lebak Bulus, ruang limpah sungai teman-teman, Lebak Bulus. Nah, masjid ini adalah masjid yang baru dibangun teman-teman di masa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tahun 2022 akibat terdampak dari pembangunan proyek RLS Lebak Bulus. Nama masjidnya adalah Babul Khairat teman-teman. Nah, ini suasana setelah salat Jumat di Masjid Babul Khairat RLS Lebak Bulus teman-teman. Nah, ada prasasinya teman-teman, diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan 15 Oktober 2022. Masjid Babul Khairat menjadi Darul Ihsan. Kondisinya menarik teman-teman. Ada 2 level. Nah, ini suasana di level 2 teman-teman. Suasana pembatas partisinya teman-teman. Menarik ya. Dan saya surprise sekali teman-teman, hari ini bisa melihat Pak Anies dari kejauhan. Nah, ada Pak Anies di Serambi teman-teman. Kita dari kejauhan ya teman-teman. Rupanya Pak Anies sudah kembali dari Bima teman-teman, dan saat ini sedang berkumpul dengan warga di sekitar Serambi Masjid ya teman-teman. Saya first time teman-teman, surprise. Baru pertama kali ini berkunjung ke, maksud saya bertemu langsung secara fisik ya teman-teman. Kebetulan di masjid yang memang dibangun di masa beliau ya teman-teman. Suasana yang tenang teman-teman pasca salat Jumat hari ini tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12:30 ya teman-teman. Barokah Jumat bagi saya yang baru pertama kali melihat Pak Anies secara langsung di masjid di dekat rumah tinggal beliau ya teman-teman. Masjid Babul Khairat di RLS Lebak Bulus teman-teman, ruang limpah sungai. Dan kita juga nanti ingin melihat juga ruang limpah sungai di Lebak Bulus seperti apakah progresnya. Rudat TV juga belum melihat kembali ya teman-teman. Terakhir sebelum diresmikan kita sudah melihat saya sesudah diresmikan sempat melihat kembali. Ini adalah kunjungan ketiga dari Rudat FM ke RLS Lebak Bulus ya teman-teman.